Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pertemuan ke-13 untuk praktikum pajak ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan praktikum kita pada modul praktikum perpajakan kita yang dua ini ya. Silakan kalian buka pada buku kertas kerjanya di halaman 22 dan 20 dulu ya. Ini di halaman ya betul yang ringkasan di halaman 22 dan 23. Kemarin kita telah menyelesaikan di halaman 20 dan 21. Untuk hari ini kita melanjutkan ringkasan di halaman 22 dan 23. Nah, sebenarnya ringkasan ini bisa kita kerjakan ya berdasarkan apa namanya perhitungan-perhitungan yang sudah kita kerjakan di halaman-halaman sebelumnya. Namun di sini akan Ibu langsung bahas saja ya untuk di halaman 22 dan 23. Oke, Ibu langsung share saja di sini. Nah, jadi ini adalah perhitungan untuk ringkasan di halaman 22 dan 23 tadi. Nah, ya, 22 tentang ringkasan penerimaan penghasilan, penghasilan bruto, dan penghasilan PPh pasal 20 ini ya betul ya 20 ini bukan ya 23. Hmm. Oh, halaman 24 nak ya. Iya, halaman 24 yang 23 kemarin sudah ya. Oke, yang ini ya, oke, yang ini sudah ya. Berarti di halaman 24 dan 25. Halaman 24 dan 25 ya. Nah, di sini ringkasan penerimaan penghasilan ya. Penghasilan bruto dan PPh pasal 21 yang dipotong bulan Desember 2023 bagi pegawai tetap. Nah, di sini dia ada beberapa kolom ya. Tentunya ada beberapa kolom juga yang perlu kita perhitungkan karena di sini kalau kita lihat ya dia ada nama pegawai ya. Kita yang pegawai tetap dulu ya. Ibu ambil yang di bagian pegawai tetap dulu. Di sini ada nama pegawainya Akbar, Wicaksana, Abdurrahman, Permana, Yuliawan, Artanti, Puspitasari, Andreawan, Robi, Wiryawan, Astria, dan Charles. Nah, di sini penghasilan bruto. Kalau penghasilan bruto ini, nak, ini udah udah berulang-ulang kali ya kita pindahkan dari perhitungan sebelumnya. Kalian bisa ambil dari part manapun atau perhitungan manapun untuk penghasilan brutonya sama. Untuk PPh dipotong bulan Desember juga kalian bisa ambil eh, dari dari ringkasan ataupun perhitungan PPh sebelumnya ya. Misalnya dari sini. Nah, ya kalian bisa ambil dari sini dan kalian sesuaikan saja. Berikut untuk penghasilan bruto tahun 2023, ini cara perhitungannya seperti ini. Nah, jadi kan bruto PPh pasal 23 ini juga kita ambil dari ini nak ya apa namanya dari perhitungan bruto sebelumnya ya. Di sini ada sebenarnya ya. Eh,
Nah, ya. Untuk brutonya tadi bisa kita ambil pada bagian yang ini, eh, yang bagian perhitungan awal ya, yang satu persatu nak ya, dipindah ini. Nah, ya, ini kita bisa ambil dari perhitungan yang ini ya, perhitungan awal ya, dia yang tahunan ya. Nah ini, nah ini ya. Nah kita tinggal pindahkan aja sebenarnya yang Akbar Perdana 15798, Wicaksana 104 ya, Abdurrahman 106, Permana 100 ya, sampai yang terakhir ya, seperti itu. Nah, itu kalian bisa pindahkan saja pada part bagian yang ini ya. Nah, nah, part bagian ini. Nah, disesuaikan saja nak dengan perhitungannya. Nah, kalau yang PPH dipotong ini, kita menghitungnya dengan cara seperti ini. Jadi di sini kan 12 kali 403. 403 ini kan adalah PPH yang dipotong misalnya untuk si Akbar tadi ya. Nah, ini kita kalikan dulu 12. Nanti kita tambahkan dengan apa namanya, 2.025. Nah, 2.025 ini dapat dari mana? 2.025 ini kita dapatkan dari PPH atas data jasa produksinya ya. Jadi dipindahkan saja PPH jasa produksinya yang ini ya. Nah, kita tambahkan jadinya 6.861 ya. Nah, 6.861-nya kita pindahkan ke PPH dipotong tahun 2023 ini. Berikut juga untuk yang si siapa nih tadi, untuk yang kedua ini ada Wicaksana. 1.482 ya, kita pindahkan ke sini ya. Terus untuk Abdurrahman ya, di sini kan PPH-nya 99742, kita kalikan dengan 12. 12 ini bulan nak ya, karena dalam satu tahun itu kan ada 12 bulan ditambahkan dengan PPH dipotong atas jasa produksinya yaitu 589, dapatnya 1.785.904. Sekian-sekian lah ya, dipindahkan ke sini. Untuk Permana 1.940.6 sekian-sekian kita pindahkan. Untuk Yuliawan 10991 ini, untuk Artanti 221 ini, untuk Puspitasari 296 400 ini, terus yang untuk Endriawan ini sebenarnya ada 501, tapi dia Andriawan ini enggak kita hitung ya. Berikut juga Robi juga tidak dihitung ya, karena memang dia kalau Andriawan ini hanya bekerja selama 6 bulan kalau nggak salah. Nah, kalau Robi memang tidak ada PPH dia ya, seperti itu. Jadi dia kosong atau dia eh, masih kurang dari untuk pembayaran PPH seperti itu. Lalu ada Wiryawan dihitung juga 872.250, untuk Astria 761, terus untuk Charles 11.790 ya. Nah, ini udah semua. Kalau untuk subtotal tinggal kalian tambahkan aja di sini. Nah, ini subtotalnya juga bisa berubah-ubah ya, tergantung dengan yang di sininya dimasukkan atau enggak. Sebenarnya kalau kayak Robi, kalau nggak mau dimasukkan dari awal juga nggak masalah. Tapi kalau mau dimasukkan juga nggak apa-apa. Yang penting subtotalnya segini, kita totalkan aja dari Akbar sampai Charles. Berikut juga untuk si PPH dipotong Desembernya sama penghasilan bruto tahun 2023-nya kita totalkan keseluruhannya untuk pegawai tetap, dan PPH potong untuk tahun 2023-nya. Nah, untuk bagian yang ini kalian bisa tulis juga, atau kalau nggak mau ditulis juga nggak masalah sebenarnya. Ini juga kalau dijumlahkan ya keseluruhannya ini.
total, ini juga di total, ini juga di total gitu. Ini juga di total ya, sama yang bagian bawahnya, yang ini ya bisa kalau mau di total juga nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, ini perhitungannya. Kalau kalian mau bikin tambahan lagi perhitungan seperti itu. Tapi kalau nggak mau ditulis juga nggak masalah karena memang dia nggak ada kolomnya seperti itu. Cuma yang ada kolomnya itu yang bagian ini saja. Ini untuk cara perhitungan saja. Tapi kalau kalian mau ditempel atau mau ditulis lagi di bagian yang kosong juga boleh ya seperti itu. Nah, kita ini untuk pegawai tetap ya. Kita lanjut ke pegawai lepas kerja lepas bulanan itu sama aja sih sebenarnya ya caranya. Ini ada si Widianti, Arianto, Udayana, sama Meliana. Untuk yang apa penghasilan bruto per bulannya itu sama ya. Bisa diambil dari ringkasan manapun sebenarnya untuk perhitungan yang PPh-nya juga bisa diambil dari perhitungan sebelumnya. Nah, yang ini juga bisa diambil dari perhitungan yang bagian apa bruto untuk jasa produksi. Kalau yang ini perhitungannya kita hitung ya di sini ya. Ini 12 kali 35 ya langsung aja hmm, 420 ya. Ya kita ini dulu ya, hitung dulu ya. Benar enggak ya? 420 berarti eh, 5 ya dikali 12. Oh, 420 ya kita ubah ya ini ya 420 itu ya. Terus yang ini jadinya 75. Kita ubah juga di sini 75 ya. Ini jadinya 300. Nih ya 300 ya. Nih akhirnya sama ya ini ya. Ini sama ini sama ini sama ini. Nih. Oke, gitu aja. Nah, kalau untuk totalnya silakan ditotalkan aja, nak ya. Ini ditambah ditambah dengan ini ditambah ini jadinya ini sama ini. Kalau yang ini juga pentotalan Widianti sampai Meliana dapat totalan yang ini. Nanti subtotal ini yang pegawai tetap ditambah dengan subtotal yang pekerja lepas juga ditambah seperti itu. Ini juga untuk yang bagian apa PPh yang dipotongnya PPh 21, PPh bruto dari apa namanya jasa produksi sama PPh yang dipotong untuk jasa produksinya. Ini ditambah di bagian ini ditambah jadinya 27.802.504 seperti itu. Nah, sampai di sini kita selesai untuk yang ringkasan di halaman 24 ya. Kita lanjut lagi untuk ringkasan yang halaman 25 seperti itu ya. Nah, untuk ringkasan 25 ini, nah itu tadi ya dari awal sama aja nak ya. Ini cuma ringkasan jadi benar-benar ringkasannya itu kita ambil dari perhitungan sebelumnya yang telah kita buat ya. Jadi nanti di sini nak ya sebenarnya ada beberapa yang ininya nggak sama sama yang punya kita karena memang ada perhitungan yang agak lain ya. Nah, maksud ibu gini ya, ini kalian sesuaikan aja dengan yang sudah kita kerjakan perhitungannya dengan perhitungan yang sudah kita kerjakan di buku seperti itu ya. Jadi perhatikan lagi misalnya untuk gaji, apakah Akbar ini udah benar?
Nah, gitu ya. Kalau Andreawan memang dari awal dia nggak ada ya, karena dia cuma 6 bulan kalau nggak salah ya. Untuk Andreawan sebenarnya dia stop seperti itu. Robi, coba dilansir lagi ya, gaji, tunjangan, premi asuransi, jasa produksi total seperti itu ya. Lalu biaya jabatan, pensiun, dan total. Ini kalian bisa ambil dari apa namanya, dari bagian perhitungan yang satu persatu ya. Nah, di sini untuk yang apa namanya tuh yang jasa produksi ya. Kalian ambil dari sini, sini, sini ya. Kalian sesuaikan. Coba lihat di buku latihan yang telah kalian kerjakan. Jadi sesuaikan dengan latihan yang kalian kerjakan. Jadi kalau ada yang berbeda dari ringkasan yang ini ya, silakan sesuaikan saja dengan yang telah kita kerjakan di buku ya. Seperti itu. Karena kemarin kan ada beberapa perhitungan tuh yang keliru, jadi kita perbaiki. Jadi otomatis yang di buku kita, yang kita kerjakan di buku itu benar ya. Dan di sini kemungkinan ada yang bagian part yang eh, keliru atau salah, silakan dibenarkan sesuai dengan perhitungan di buku yang sudah kita kerjakan atau kita benarkan kemarin, seperti itu. Nah, ini untuk gaji, tunjangan, premi asuransi, jasa produksi, dan total. Itu bisa kalian lihat di perhitungan jasa produksi yang sudah kita kerjakan pada halaman sebelumnya. Untuk pengurangannya juga ya, biaya jabatan, pensiunan, dan totalnya ya berapa. Penghasilan itunya tinggal dijabarkan saja ke samping masing-masing si Akbar, Wicaksana, Abdurrahman, Permana sampai dia Charles. Lalu perhitungan itu, terus PTKP-nya setahun di PTKP setahun atau ditahunkan ya, setahun disetahunkan dibulatkan ya, lalu PPh terhutangnya ya, PPh terhutang, PPh dipotong atau dilunasi ya, PPh gaji, terus PPh atas jasa produksi sama total terakhir. Nah, untuk total yang paling bawah itu penjumlahan saja nah ya, penjumlahan ke bawah saja ya. Hanya penjumlahan ke bawah, otomatis hanya penjumlahan di bawah. Nah, jadi nanti silakan disesuaikan dengan buku ya. Di bagian untuk jasa produksi kemarin kita buatnya tuh di halaman di halaman 4, mulai dari halaman 13 ya, 14 sama 15. Nah, ya, itu ya. Kalian bisa pindahkan dari halaman atau bisa oh enggak, dia memang harus lihat dari halaman 13, 14, 15 ya. Nah, kalau kalau sudah nanti secara vertikal ditotalkan dan secara horizontal juga dijumlahkan seperti itu. Nah, untuk penjumlahan, Ibu harap kalian bisa hitung ulang, nak ya, dikalkulatorkan lagi baik dia ke kanan maupun ke bawah. Itu tolong dihitung lagi, takutnya ada yang keliru. Jadi silakan ditotalkan ke samping. Nah, untuk pengisian dari tabel ini kalian bisa, sebenarnya ini sudah hampir udah benar ya, cuman tapi diperiksa lagi sambil melihat di buku kertas kerja atau praktikum kalian di buku yang kedua itu di halaman 14, halaman 13, 14 dan 15. Nah, oke ya, untuk di sini kita cukupkan sampai di sini aja dulu ringkasan yang halaman 24 dan halaman 25 itu kalian kerjakan dulu ya.
karena nanti bukunya akan diperiksa ya. Jadi tolong sambil kerjakan ya seperti itu ya. Nanti untuk UTS minggu depan kita UTS dulu untuk kisi-kisinya nanti akan Ibu kabari di WA Group seperti itu. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Nanti setelah UTS kita akan lanjut lagi ke praktikum berikutnya. Untuk hari ini kita cukupkan. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk belajar untuk UTS. Ya, sampai jumpa lagi. Semoga sehat selalu ya.